Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelum kita mengalami seperti ini sekarang telah memberikan wasiat kepada kita, peringatan kepada kita bahwa kita nanti akan hidup dengan kebenaran penuh dengan keterasingan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam mulai dengan keterasingannya dan akan kembali terasing, maka sukseslah orang-orang yang dianggap asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih rinci lagi menjelaskan siapa yang dimaksud dengan al-ghuraba. Tampilan kayak apa, perilakunya kayak apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-ghuraba unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'asihim aktsaru mimman yuti'uhum. Manusia yang soleh hidup di tengah komunitas yang jelek banyak sekali, yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat lain menegaskan yang dimaksudkan al-ghuraba adalah an-nuza' minal qabail, sekelompok kecil dari beberapa kabilah, dari beberapa suku, dusun, desa dan tempat tinggal. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita untuk tahan banting, untuk sabar di tengah keterasingan tersebut. Dengan suatu ungkapan al-qabid ala dinihi kal-qabid wa 'ala al-jamrah, orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Tha'labah al-Khushani tentang makna firman Allah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Urusi diri kamu sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu sudah mendapatkan petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar. Bahkan kalian terus harus amar ma'ruf nahi munkar. Hatta idza ra'aitum syuhan muta'a, sampai kamu melihat bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba'a, hawa nafsu yang diikutin, wa dunyan mu'tharatan, dunia diutamakan, wa ijabi di kulli ra'yin bi ra'yi, orang bangga dengan pendapatnya, dengan menampik ajaran Allah. Kalau sudah sampai pada zaman itu, maka Rasulullah SAW memberikan pengarahan kepada kita, alaika bi khuwaisati nafsik, urusin diri kamu sendiri, wada'ankal awam, tinggalkan kebanyakan orang awam. Kenapa? Karena kalau kita beragama standarnya orang banyak, apa kata orang awam, maka pasti hancur, pasti kita akan bingung dan tersesat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mentaati kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Maka dari situlah Allah mengajak kita, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang pagi sore menyembah Allah, pagi sore selalu mengabdikan diri kepada Allah, dan itu semuanya untuk mencari keridhaan Allah.
Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan kalian sekali-kali berpaling dari mereka, meninggalkan mereka. Turidu zinadzal hayatid dunya, menginginkan perhiasan dunia, kenikmatan dunia. Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir daripada ayat itu, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu mentaati orang yang saya lalaikan hatinya, ya, mengikuti hawa nafsu, akhirnya urusannya berantakan. Karena kehancuran orang itu difaktori oleh dua. Yang pertama menyanyiakan waktu, yang keduanya mengikuti hawa nafsu. Siapa yang menyanyiakan hati, maka akan membuahkan sifat lalai. Dan siapa yang menyanyiakan waktu, dia pasti akan mengikuti hawa nafsu. Maka Allah ingatkan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan di akhir daripada hadis Sa'labah tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa inna min waraikum ayyamas sabr. Di belakang kalian ada hari-hari butuh kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamrah. Orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Wal-amilu fiha, orang yang mengamalkan sunnah, orang yang menegakkan secara istiqamah ajaran Allah dan Rasulnya, lahu ajru khamsina rajulan, mendapatkan pahala 50 orang. Ya'maluna mithla amalihi, semuanya beramal seperti amal dia. Sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, apakah 50 itu dari kalangan kita atau mereka minkum, dari kalangan kalian? Allahu Akbar. Oleh karena itu, marilah kita istiqamah di atas sunnah. Mari kita terus tegar teguh. La yakhafuna laumata laim. Kita tidak perlu bergeming, takut, apalagi minder untuk menegakkan sunnah karena cacian orang, tekanan kelompok, atau berbagai macam gerakan-gerakan untuk menyingkirkan kita, untuk memojokkan kita, untuk mendiskreditkan kita, bahkan maaf, mungkin juga untuk menyingkirkan kita dari kehidupan ini. Insya Allah dengan cara itu kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kenikmatan, dengan surga dan luas, serta penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah dan kedamaian yang telah juga dijanjikan oleh Allah yang disebut dengan Darus Salam. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi